Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 19 Januari 2023 ini. Maka mari kita mengawali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan terlebih dahulu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Kita bersama menyanyikannya, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat kekasih, mari kita bersama-sama melanjutkan dengan membuka persekutuan doa pagi kita ini dengan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya secara singkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, ingin memuji-muji Tuhan, karena dari tahun yang baru saja kami masuki, hari ini kami sudah menginjakkan kaki 19 hari dari tahun baru 2024. Maka terpujilah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena pagi ini juga kami boleh membuka Alkitab kami boleh menerima sukacita untuk mendengar apa yang dikatakan dalam pergumulan Raja Daud di Mazmur. Juga kalau kami diberi kesempatan curhat kepada Bapa untuk segala sesuatu yang kami akan renungkan, Bapa berkati kami, doa-doa syukur dan syafaat kami Engkau juga terima sebentar, dan kami boleh meyakini bahwa Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, pengharapan kami. Kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup, dan Roh Kudus sendiri bekerja, sehingga apa yang boleh kami terima hari ini boleh sungguh menjadi pedoman hidup kami, menjadi motivasi untuk kehidupan kami berikut. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami hantar doa kami. Amin. Saudara, kita akan membaca Mazmur 62. Tidak semua ayat memang, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi, mereka yang suka berdusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu keselamatanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Hanya dusta belaka orang-orang yang mulia. Apabila ditimbang, mereka terjungkit ke atas. Bersama-sama pun mereka lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar, bahwa kekuatan ada pada Allah. Dan pada Engkau ya Allah ada kasih setia. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang menerima, mendengar, dan yang memelihara, berarti melakukan firman itu dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah curhat pada Tuhan. Semua orang, saya yakin dan percaya, pernah mencurahkan hatinya. Ada orang yang mencurahkan hati kepada sesamanya, memiliki teman yang terpercaya, yang bisa memegang rahasia, maka teman itu adalah tempat curahan hati atau curhat. Kalau ada pergumulan-pergumulan, karena memang saudara, kita membutuhkan seseorang itu. Tapi juga kita membutuhkan Allah sebagai tempat untuk kita curhat. Daud harus menghadapi berbagai pergumulan. Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud, baik menghadapi pergumulan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ia harus menjadi raja itu. Tapi saudara, bukan cuma itu, dia harus menghadapi berbagai pergumulan untuk sesamanya, terhadap para jenderal-jenderalnya, dan juga dalam berkeluarga. Kita ingat bahwa ia harus menghadapi pergumulan dengan Batsheba. Bahkan anak pertama dari Batsheba itu harus meninggal. Dan ia pernah menghadapinya dengan berpuasa, bahkan datang ke kemah suci, dan kemudian dia curhat kepada Tuhan. Maka saudara, ayat yang indah dari pembacaan tadi, saya bacakan ayat 6 dan ayat yang ke-9. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku, kata Daud. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud harus menghadapi berbagai pergumulan itu. Ia memiliki satu tempat curhat, mencurahkan hatinya kepada Allah, sumber kekuatannya, pengharapannya, gunung batu, kota benteng, tempat perlindungannya, dan sebagainya. Bahkan keselamatannya ia percayakan kepada Tuhan itu. Nah saudara, apa yang dapat kita pelajari dari pergumulan Raja Daud ini? Kalau dia mengatakan berdiam diri di hadapan Allah saja, mungkin kita juga pernah berdiam diri di hadapan Tuhan. Entahkah di rumah, entahkah di gedung gereja, entahkah pada waktu saat kebaktian.
kita berdiam diri. Untuk apa? Untuk mencurahkan segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Entahkah itu berkaitan dengan studi, entah itu berkaitan dengan permasalahan pekerjaan kita, keluarga kita, keuangan kita, atau apa saja. Juga pengambilan-pengambilan keputusan yang harus kita lakukan. Biarlah kita boleh dalam berdiam diri di hadapan Tuhan itu kita mengungkapkan semuanya. Tuhanlah sumber harapan kita, tempat perlindungan kita itu, dan bahkan keselamatan kita. Maka dalam perjalanan iman yang masih harus kita tempuh ini, yakinlah saudara bahwa kita itu mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat ini terpercaya untuk boleh kita curhat kepadanya. Dialah pengantara agung kita kepada Bapa, dialah juru selamat itu. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, sehingga saudara, kita nggak pernah jalan sendiri. Kita nggak pernah jalan tanpa Allah yang bersama-sama kita. Dialah yang ada di samping kita, menggandeng kita. Dialah yang ada di depan kita untuk menghantar kita dalam semua perjalanan hidup. Tapi juga mungkin kita merasakan dia ada di belakang kita untuk mendorong kita menghadapi berbagai pergumulan itu. Dia ada di atas kita yang memberikan berkat-Nya. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Di dalam hati itulah Roh Kudus itu bekerja, memberikan motivasi-motivasi. Hati kita yang merupakan pusat dari segala pergumulan, dari segala kehidupan kita itu, Roh Kudus itu jugalah yang kemudian tahu persis apa yang kita curhatkan kepada Bapa. Paulus mengatakan kita seringkali tidak tahu harus berdoa bagaimana. Roh Kudus itulah yang kemudian membawa kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan ungkapan-ungkapan yang tak terkatakan sekalipun. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita memiliki keyakinan yang demikian, bisakah kita boleh memiliki keyakinan juga bahwa dialah tempat perlindungan kita? Dialah kota benteng kita, dialah batu karang kita. Tuhan itulah keselamatan kita sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan yang boleh tetap bersama-sama kita terus-menerus sampai ke dalam kekekalan itu. Sehingga kita boleh tersenyum terus menghadapi kehidupan kita. Kita tidak merasakan sendiri, tapi terus-menerus bersama Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang yang tanya kepada saya, Pak Jo sendiri? Enggak, saya senantiasa dengan Tuhan. Bahkan bersama dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan juga dengan para malaikatnya yang Bapa itu kirim untuk melindungi, menjaga, dan seterusnya. Biarlah kita menaruh harapan dan curhat kepada Tuhan sendiri. Sehingga kita merasakan lega. Kita merasakan ringan. Betul saudara, orang yang bisa curhat dengan sesamanya, walaupun mungkin sesama kita itu berdiam diri saja, gak ada jalan keluar mungkin, tapi dengan curhat kepada teman itu, hati kita, beban kita yang tadinya menekan, boleh menjadi lebih ringan. Iya betul, kalau kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan mungkin gak memberikan jawaban. Dengan berdiam diri itu kita kemudian mengungkapkan segala sesuatu kepada Dia itu, kita juga merasakan kelegaan, merasakan ketenteraman dan damai sejahtera Allah itu. Maka saudara, curhat kepada Tuhan boleh menjadi salah satu
jalan keluar untuk kita menghadapi perjalanan panjang yang masih harus kita hadapi. Ada banyak-banyak pergumulan yang masih harus menghadang kita, tapi kita tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, bahkan sampai selama-lamanya dan selama-lamanya kita boleh bersama Tuhan itu. Ada nyanyian indah, saudara, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 368 yang kita boleh hayati nyanyian ini. Kidung Jemaat nomor 368, pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku, ku kenang selalu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku tetap percaya, hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Betul saudara, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Amin. Mari kita datang dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman hidup banyak orang yang tercatat di dalam Alkitab kami, termasuk Daud. Mazmur 62 tadi, ia harus menghadapi berbagai pergumulan hidup dan ia mengungkapkan, ia curhat kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, karena Engkaulah tetap pengharapan dia. Engkaulah batu gunung dia, batu karang tempat perlindungan dan pertolongan, bahkan keselamatan itu. Biarlah itu juga boleh keyakinan kami diperteguh ya Bapa, dan kami boleh tetap menjalani kehidupan kami dalam kurun dunia kami. Bapa, kami boleh curhat kepada Bapa, mencurahkan hati, pikiran, dan pergumulan kami pagi ini, khususnya Bapa, pertama-tama untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kami. Bapa,
begitu banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Maka Bapa berkati Presiden dan Wakil, Menteri-Menteri kami, bahkan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara kami. Oh Bapa, ada begitu banyak orang yang masih korupsi, kolosi, dan nepotisme. Bahkan para pejabat itu yang tersangkut dengan gratifikasi ataupun korupsi. Bapa boleh bekerja untuk menyadarkan mereka, bahkan menjauhkan mereka dari itu. Ya, kepolisian juga untuk kejaksaan dan aparat-aparat yang boleh melakukannya, bahkan dengan KPK, walaupun ya Bapak KPK sendiri juga terjerat dalam pergumulan korupsi itu, Bapak juga yang boleh memberkati orang-orang yang dapat Engkau pakai untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat kami. Khususnya Bapak untuk pemilihan umum, baik presiden dan wakil maupun juga lembaga-lembaga legislatif kami, yudikatif kami. Bapak, Engkau jugalah yang boleh bersama-sama dengan pergumulan eksekutif kami yang akan dipilih di daerah-daerah, DPRD, DPD, DPR, MPR. Bapak, semuanya boleh terjadi bersama Tuhan. Kami hanya dapat memohon pertolongan Bapa sendiri. Jangan Kau tinggalkan kehidupan berbangsa bernegara kami. Oh Bapa, kami juga teringat akan pergumulan bangsa dan negara kami itu, dan Kau jugalah yang menjadi kekuatan bagi bangsa kami. Pakai anak-anak Bapa, orang-orang yang dapat Engkau pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kami saat ini. Kami teringat Bapa untuk kehidupan gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, jemaat-jemaat termasuk jemaat zaman Hudi, juga klasis-klasis, sinode-sinode wilayah, bahkan sinode Gereja Kristen Indonesia. Bapak berkati semuanya untuk boleh mencerminkan kemuliaan Allah itu dengan segala program-programnya. Pemilihan pimpinan di jemaat, yaitu para penatua, ataupun persiapan bagi para pendeta, Bapak juga yang menolongnya. Sehingga Bapak, kami juga boleh menyusun program-program kerja yang akan berakhir pada Maret nanti dari program kerja 2023-2024. Bapak berkati itu yang akan disusun untuk program kerja 2024-2025. Bapak semuanya juga boleh dengan baik terjadi. Tolonglah ya Bapak, karena tanpa pertolongan Bapak, tanpa berkat Bapak dan bersama-sama Allah, gereja kami, jemaat Zaman Hudi juga tidak dapat mengerjakannya. Maka bersama Tuhan, setiap program boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi umat, bagi sesama kami. Bapak, terimalah juga doa kami untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kalau kami curhat kepada Bapak, entah di rumah kami, entah di gereja, Bapak, kami mohon Engkau jugalah yang boleh tetap bersama-sama dengan pergumulan umat Tuhan, anak-anak Bapak. Yang sakitkah, yang sedang studikah, yang sedang bekerjakah, ataupun sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Bapak, biarlah semuanya boleh berlangsung dalam penyertaan Bapak sendiri. Engkaulah yang menjadi kekuatan dan mendengar seluruh curhatan anak-anak Bapak itu. Dan kami juga membawa dalam doa kami segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami itu, Engkau bukakanlah jalan. Engkaulah yang boleh menjadi jalan keluar dari anak-anak Bapa. Kami datang Bapa, semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup, yang setia. Terima kasih Kristus, pengantar agung kami kepada Bapa. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.